Halo Sobat Film, jumpa lagi dengan Madoro Channel. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Descitian. Film ini berlatar pada zaman Rusia kuno, tepatnya di abad ke-11. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2018. Bercerita tentang seorang pria yang harus berjuang mempertahankan sukunya dari cengkraman suku paling brutal. Video ini full spoiler, jadi disarankan nonton film fullnya. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah warung yang ramai pengunjung. Di dalam kedai diperlihatkan si pemilik sedang asik ngobrol dengan seorang pelanggan. Pelanggan tersebut bertanya keberadaan pemilik kedai yang dulu. Pemilik kedai menjawab kalau pemilik yang dulu telah dibunuh karena menipu pelanggan dengan memberikan anggur yang tidak enak. Kemudian diperlihatkan seorang pelayan sedang berjalan ke dapur untuk mengambil pesanan. Terlihat ada dua mayat di dapur. Ternyata mayat tersebut adalah pemilik kedai yang baru saja mereka bunuh. Saat teman si pelanggan datang untuk memberikan daging, ternyata si pelanggan sudah tak bernyawa. Terjadilah kekacauan di kedai tersebut. Ternyata si pemilik kedai tadi adalah pemimpin dari para pembunuh bayaran yang bernama Yar. Kemudian dia menyuruh jagoannya yang bernama Martin untuk menghabisi lawannya seorang diri. Martin dengan mudah mengalahkan mereka semua. Adegan berpindah memperlihatkan seorang yang berninja berada di atas bukit. Terlihat ninja tersebut sedang memperlihatkan panah untuk menembak. Ternyata di bawah bukit ada sang raja dan pasukannya sedang berunding dengan kerajaan lain tentang pembagian wilayah kekuasaan. Saat si ninja bersiap akan menembak si raja, Lutobor mengetahui aksi ninja dan segera melindungi sang raja dengan perisai. Lutobor segera bergegas mengejar ninja tersebut dan membunuhnya. Raja sangat berterima kasih kepada Lutobor karena sudah menyelamatkan nyawanya. Kemudian datang seseorang berkuda memberi kabar kepada Lutobor kalau istrinya sudah melahirkan. Raja pun mempersilahkan Lutobor pergi lebih dulu menemui istrinya. Lahirlah anak laki-laki. Lutobor merasa sangat senang. Kemudian diadakan acara penyambutan kelahiran anak Lutobor dengan mendatangkan para musisi ternama seperti Justin Bieber, Aerosmith, K-pop, dan lain-lain. Raja datang mengucapkan selamat kepada Lutobor. Raja menghadiahi Lutobor sebuah pedang kerajaan dan memintanya memperagakan keahliannya dengan pedang tersebut. Melihat keahlian pedang Lutobor, seorang prajurit menertawakannya dan berkata kalau keahlian yang dimiliki Lutobor tak ada gunanya dalam pertarungan sungguhan. Lutobor berkata, "Apakah kau ingin mengetesku?" Mendengar perkataan itu, si prajurit langsung mengeluarkan kedua pedangnya. Karena khawatir akan adanya pertumpahan darah, sang raja meminta keduanya tak menggunakan pedang. Kemudian raja berbisik kepada Lutobor untuk tidak menyakitinya, karena ayahnya adalah sekutu sang raja. Lutobor pun menang dan membuat si prajurit masuk ke kandang domba. Tak terima dengan kekalahannya, si prajurit menggunakan sebilah pisau dan menyerang Lutobor dari belakang. Tapi Lutobor mampu mengalahkannya dan mengarahkan pisau ke arah si prajurit. Dengan cepat sang raja menghentikan pertarungan. Setelah acara selesai, Lutobor meminta pelayannya untuk memberi makan para musisi. Tak disangka ternyata para musisi adalah pasukan yang sudah mengacau dan membunuh semua orang yang di kedai tadi. Di malam hari istri Lutobor menjahit luka Lutobor yang terkena pisau prajurit tadi siang. Di waktu bersamaan terdengar suara tangisan bayi. Istrinya kemudian pergi untuk melihatnya. Saat di luar, pelayannya sedang berlari ke arahnya dan jatuh. Ternyata pelayan tersebut sudah terkena sabetan pedang. Ia melihat anaknya sudah digendong oleh Yar. Ia pun langsung disergap. Lutobor yang masih terluka tidak bisa berbuat apa-apa dan terjatuh dengan sebuah pukulan keras. Yar memerintahkan pasukannya untuk segera pergi, tapi Martin tak mendengarnya dan terus bertarung. Yar yang kesal memukul Martin hingga jatuh pingsan. Kemudian datang pasukan kerajaan. Sayangnya para pembunuh bayaran sudah berhasil kabur, membawa anak dan istri Lutobor. Dia melihat sebuah surat dan sebungkus racun yang terpaku di pintu rumahnya. Isi surat tersebut mengatakan, jika Lutobor menginginkan keselamatan anak dan istrinya, dia harus menukarkannya dengan nyawa sang raja. Kemudian dia menemui sang raja. Dia memberitahu raja kalau seseorang menginginkan kematian sang raja untuk ditukarkan dengan istri dan anaknya. Sang raja bertanya pada Lutobor tentang apa yang akan dia lakukan. Dia berkata kalau ia tetap akan setia pada sang raja. Raja kemudian memintanya untuk menyimpan racun dan mengajaknya keluar.
Raja mengajak semua orang di sana bersulang untuk tangan kanannya Lutobor. Setelah selesai minum, tiba-tiba sang raja terjatuh karena sudah keracunan. Raja menunjuk Lutobor sebagai pelakunya. Saat dia digeledah oleh prajurit, ditemukan sebungkus racun dalam bajunya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa oleh Algojo. Saat Lutobor akan dicambuk dengan cambuk kawat, sang raja datang. Raja melepaskannya dan mengatakan kepadanya kalau semua itu adalah rencana sang raja, agar semua orang tahu kalau Lutobor ditahan di penjara dan meloloskan diri. Raja memberitahu rencananya. Dia akan memberi upah kepada orang yang bisa menangkap Lutobor. Itu raja lakukan agar orang yang menyuruh Lutobor percaya kalau Lutobor benar-benar meracuni sang raja. Akhirnya Lutobor bebas. Kemudian diperlihatkan pembunuh bayaran yang membawa istri dan anaknya sampai di tempat mereka. Mereka adalah para penyembah dewa Ares. Kepala suku bertanya kepada Yar tentang keberadaan Marten yang tak lagi bersama mereka. Rupanya Marten adalah salah satu calon pemimpin. Yar memukul Marten karena merasa dia adalah satu-satunya penghalangnya menjadi pemimpin. Adegan berpindah memperlihatkan Lutobor yang sampai di rumahnya. Dia meminta pelayannya untuk mengambilkan baju besi dan pedangnya. Setelah itu dia menemui Marten yang mereka penjarakan. Lutobor menghajar Marten dan mengatakan kepadanya, jika Marten ingin hidup, dia ingin membantunya menyelamatkan istrinya. Lalu kemudian Lutobor akan membebaskan Marten. Marten mengiyakannya dan mengucapkan sumpah. Lutobor tidak mempercayai sumpah yang diucapkan Marten. Lutobor membawa Marten ke sebuah kuil tua dan meminta Marten bersumpah di hadapan Dewa Perun. Marten pun mengucapkan sumpah untuk membantu Lutobor menyelamatkan istri dan anaknya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Orang tersebut adalah penjaga patung Perun. Ia berkata kalau Marten tidak bersungguh-sungguh dalam mengucapkan sumpah, karena dewa yang disembah Marten bukan dewa Perun, melainkan dewa Ares. Marten berasal dari suku kuno atau disebut dengan serigala. Mereka mengucapkan sumpah dengan menggunakan pedang dan menumpahkan darah. Setelah itu penjaga Perun menyerang mereka berdua. Akhirnya mereka berdua membunuh penjaga Perun itu. Kemudian Lutobor mengeluarkan pedangnya dan meminta Marten bersumpah pada dewa Ares. Akhirnya Marten pun bersumpah pada dewanya dan menumpahkan darah dengan pedang. Setelah itu Lutobor membebaskan Marten. Tapi Marten malah menyerang Lutobor dan mencekiknya dengan sebuah tali. Tiba-tiba terdengar suara petir bergemuruh. Marten melepaskan cekikannya karena Marten meyakini kalau Ares marah padanya dengan adanya petir tadi. Kemudian mereka memulai perjalanan untuk menyelamatkan istri dan anak Lutobor. Di perjalanan mereka menemui 3 orang yang sedang istirahat. Mereka mengenali Lutobor dan menyambutnya dengan gembira. Salah satu dari mereka berkata kalau saat ini kerajaan sedang mencari Lutobor dan memberikan upah bagi siapa yang bisa menangkapnya. Mereka meyakinkan Lutobor kalau mereka adalah orang baik dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Lutobor kemudian meminta 2 ekor kuda kepada mereka. Mereka berkata kalau mereka bisa menyediakannya besok pagi. Mereka meminta Lutobor untuk istirahat bersama mereka karena malam sudah larut. Lutobor pun mengiyakannya. Pagi harinya saat Lutobor terbangun, dia kaget melihat orang-orang bersamanya semalam sudah mati. Lutobor marah pada Marten karena sudah membunuh orang-orang baik. Marten berkata kalau ia masih menyisakan 1 orang untuk meminta maaf padanya karena sudah memiliki rencana jahat untuk menukarkan kepala Lutobor dengan emas pemberian kerajaan. Ternyata Marten sudah menyelamatkan nyawa Lutobor karena Marten penyembah Ares yang taat. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat dengan mengendarai kuda. Tiba-tiba datang pasukan kerajaan dan langsung memanah mereka. Lutobor terkena panah. Marten mencoba membalut Lutobor di tempat yang aman. Dia meninggalkan Lutobor untuk menghadapi pasukan kerajaan. Lutobor merasa tempat tersebut masih kurang aman. Dia mencoba berjalan untuk berpindah tempat, tapi dia menemui jalan buntu sebuah jurang. Pasukan kerajaan menemukan Lutobor. Ternyata pemimpin pasukan adalah orang yang dia kalahkan saat acara penyambutan kelahiran anaknya. Pemimpin pasukan rupanya masih menyimpan dendam terhadapnya. Dia mengajak Lutobor untuk bertarung lagi. Lutobor pun meladeninya. Dia mematahkan anak panah yang masih tertancap di kakinya.
Lutobor mampu mengalahkannya. Saat pasukan akan menyerang Lutobor, tiba-tiba salah satu pasukan malah membunuh teman-temannya. Ternyata pasukan itu adalah Marten. Marten memuji kemampuan bertarung Lutobor. Marten mengobati lukanya dengan melepaskan anak panah di kakinya. Kemudian Marten berkata, kalau perjalanan mereka berikutnya air tidak ada. Marten mengambil air untuk persediaan mereka di jalan. Saat Marten sedang mengambil air, seseorang menaburkan racun di aliran sungai. Marten dan Lutobor yang sudah terlanjur meminum airnya akhirnya jatuh pingsan. Di saat mereka sadar, mereka sudah terikat dan tergantung. Rupanya mereka sudah berada di tempat orang-orang hutan yang menyembah Dewa Fals. Marten berkata kalau mereka berdua akan dijadikan petarung yang menjadi lawan Brandy. Kemudian datang pemimpin orang hutan. Dia meminta anak buahnya mengambil kalung Lutobor. Setelah itu dia menyuruh pasukannya untuk menjatuhkan Marten ke arena pertarungan. Mereka memberi Brandy sebuah minuman. Setelah meminumnya, Brandy langsung menjadi kuat dan mampu melepaskan ikatannya. Brandy langsung ke arena pertarungan dan menghajar Marten. Lutobor berhasil melepaskan diri dan meminum sisa minuman. Hal tersebut membuat Lutobor menjadi sangat buas. Dia menyerang Brandy dan mencabik-cabiknya. Setelah membunuh Brandy, dia langsung menghabisi semua orang hutan itu. Saat Marten naik ke atas, dia mendapati Lutobor yang sedang menangis menyesali perbuatannya. Dia pun membersihkan darah di tubuhnya. Lutobor masih terus menangis. Marten berkata, Lutobor harusnya merasa senang setelah lolos dari kematian. Lutobor menjawab, dia tidak senang karena telah membunuh suku-suku yang tidak bersalah. Kemudian Marten berkata, kalau Lutobor harus menjadi beruang dalam pertempuran, karena berita hadiah atas kepalanya sudah menyebar di mana-mana. Kemudian Lutobor menjawab, kalau kekuatan yang didapatkan bukan dari dewa, melainkan dari iblis. Dia berkata setelah beruang terbangun pada tubuhnya, dia tidak bisa menghentikan atau mengusirnya. Marten mengatakan, jikalau Lutobor ingin menjinakkan beruang dalam tubuhnya, Lutobor harus memiliki keyakinan yang kuat. Sesampainya mereka di tempat para pembunuh bayaran, mereka disambut oleh Yar yang langsung menyerang. Untung saja kepala suku menghentikannya. Kemudian Marten mengajak Yar bertarung untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin. Lutobor kemudian ditangkap. Dia mengatakan pada kepala suku kalau dia sudah mengikuti perintah mereka dengan meracuni sang raja. Kepala suku berkata pada Lutobor kalau dia tidak pernah memberi perintah untuk meracuni sang raja. Dia hanya melakukan perjanjian dengan orang yang memberinya emas. Lutobor terus menuntut perjanjian yang mereka tulis. Sontak kepala suku menertawai Lutobor. Ini karena suku mereka patah pensil, alias tidak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin mereka bisa mengirim surat? Akhirnya dia dipenjarakan. Saat menjelang malam, Marten datang menemui dan memberinya makan. Marten menenangkan hati Lutobor. Dia berkata semua akan baik-baik saja. Marten yakin kalau dia bisa mengalahkan Yar dan menjadi pemimpin. Dia berjanji setelah dia menjadi pemimpin, dia akan membebaskan istri dan anak Lutobor. Malam hari pun tiba. Akhirnya pertarungan untuk menentukan pemimpin dimulai. Marten mampu menghajar Yar hingga tak berdaya. Tapi saat Marten akan menusukkan pisaunya, Yar membalikkan pisaunya dan mengarahkannya pada Marten. Ini membuat Marten tepar. Yar mendeklarasikan diri sebagai pemimpin baru. Kepala suku memberikan kesempatan kepada yang lain untuk melawan Yar. Lutobor pun bersuara dan ingin menantang Yar. Yar protes akan tantangan itu. Lutobor bukanlah penyembah Ares. Tiba-tiba terlihat petir di langit. Kepala suku meyakini kalau tantangan Lutobor disetujui oleh Ares. Pertarungan pun dimulai. Lutobor tak berdaya dihajar oleh Yar. Istrinya mulai mencemaskan keselamatannya. Dia masuk ke dalam arena pertarungan dan menyerang Yar. Yar menangkap tangan istri Lutobor dan memukulnya. Hal tersebut membuat Lutobor sangat marah dan membangunkan beruang dalam tubuhnya. Dia langsung menyerang Yar hingga mati. Saat Lutobor akan menyerang semua orang di sana,
istrinya langsung menghentikannya. Hal tersebut membuat dia sadar. Lutobor pun menjadi pemimpin para penggemar Ares. Dia menawarkan perlindungan kepada suku penyembah Ares, asalkan setia pada raja. Dia berkata raja akan mendengar permintaannya, karena dia adalah orang kepercayaan raja. Jika dia bisa menangkap orang yang sudah berencana membunuh raja, raja pasti semakin yakin akan setiap perkataannya. Keesokan harinya, orang yang memerintahkan suku Ares menangkap anak dan istri Lutobor datang. Dia membawa sekantong emas untuk ditukarkan dengan anak dan istri Lutobor. Lutobor yang menyamar menjadi istrinya langsung menghajar orang tersebut. Dia akhirnya tahu identitas orang yang sudah berencana membunuh raja. Dia membawanya ke hadapan raja. Ternyata orang itu adalah anak sang raja. Dia mengatakan kalau dia hanya menjalankan perintah seseorang. Raja pun langsung membunuh anaknya tanpa belas kasih. Esok harinya Lutobor mengajak sang raja untuk menjemput suku Ares. Lutobor meyakinkan raja kalau mereka butuh perlindungan dan akan setia pada kerajaan. Sesampainya di tempat suku itu, raja langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua suku Ares. Semua penyembah Ares mati. Hal tersebut membuat Lutobor semakin sedih. Ia sangat marah. Lutobor menantang sang raja. Dia pun melawan semua pasukan kerajaan sendirian. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Pesan dari film ini, janganlah mengkhianati teman. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.